Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. Batik merupakan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik juga memiliki nilai seni yang tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Adapun teknik batik dibagi menjadi 3, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yaitu migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Pasar bebas. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Contoh perdagangan bebas yaitu 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MAI yang beranggotakan 10 negara ASEAN bertujuan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah atau UKM, kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi, pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market and international production base diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. 2. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan bertujuan sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau Intra-ASEAN Trade. 3. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. 4. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MAA bertujuan untuk integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan, menjamin adanya persaingan bebas dan keseimbangan perdagangan antar negara anggota, menghapus rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, meluaskan hubungan dengan negara selain anggota MAA. 5. World Trade Organization atau WTO bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang atau jasa, eksportif dan importif dalam kegiatan perdagangan, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.